Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita beserta keluarga, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita beserta keluarga akan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita hari ini dan seterusnya ke depan, kehidupan yang selalu dipandu, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang digerakkan oleh setan laknatullah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita dan keluarga selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah bergabung, yang sedang siap untuk bergabung, yang sudah niat bergabung namun tiba-tiba ada gangguan, ataupun sudah juga diniatkan bahkan untuk hadir namun ada gangguan dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi salah satu sebab ataupun salah satu munculnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Prof Disman? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa pengajian yang kita gelar ini tentu pengajian yang dilaksanakan oleh kita bersama, sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kawan-kawan, para mahasiswa, orang tua yang telah menyebarkan, mengajak untuk berdakwah kepada yang lain. Insya Allah buahnya, pahalanya akan diterima oleh kita sebagaimana pahala banyaknya orang-orang yang kita sentuh, yang kita ajak untuk berdakwah. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian sebelum melaksanakan pengajian, ini ada pertanyaan pada minggu yang lalu masuk ke kita, ini kepada panitia, kepada tim. Pertanyaannya sangat indah ini, sangat indah. Pak Ustadz, nah gitu, jadi memang gitu kalimatnya. Pak Ustadz, maaf kalau kita sudah mendidik anak yang sudah kita didik dengan agama, malah dipesantrenkan, tapi kenapa ya anak teh malah nakal? Nah, itu kalimatnya indah. Di kalimatnya indah. Jadi kenapa anak teh malah nakal? Moralnya menyakitkan, katanya gitu. Moralnya menyakitkan, nakal istilahnya gitu lah. Pokoknya anaknya anak perempuan lagi gitu.
Jadi kita harus bagaimana ini sebagai orang tua, disampaikan dengan penuh rasa harap kepada Allah untuk kembali anak ini sesuai dengan harapannya gitu. Ini pertanyaan dari Ibu Imas K ya. Mudah-mudahan Ibu Imas juga hadir mendengarkan. Memang Bu Imas, hadirin wal hadirat, mendidik anak perlu kesabaran. Nah ini. Perlu kesabaran. Bisa jadi hasil yang kita harapkan tidak bisa kita lihat dalam waktu cepat. Nah gitu. Kalau orang tua kita kan selalu ingin melihat segera gitu ya. Sekarang berdoa, sekarang kelihatan hasilnya gitu. Nah di sini diungkapkan barusan, tapi dengan kesabaran dan sikap tidak menyerah hasilnya, suatu saat akan didapat. Tuh gitu. Mungkin saja anak itu baru sadar setelah kita tiada. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah berdoa, teruslah berupaya, teruslah berikhtiar, dan teruslah berusaha dengan penuh kesabaran itu. Nah itu jawabannya ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran anak dapat dikelompokkan nih ke dalam 5 tipologi. Nah itu anak itu ya. Satu, anak sebagai ujian. Nah ini itu dalam surat Al-Anfal ayat 28 diungkapkan di situ. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Nah, ini yang pertama. Kemudian anak sebagai perhiasan hidup dunia itu. Itu dalam surat Al-Kahfi ya, pada ayat 46 disebutkan di situ. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Silahkan dilihat ayatnya. Yang ketiga, anak sebagai pelita mata. Nah ini sebagai pelita mata. Ini dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Nah ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terus yang keempat, anak sebagai musuh. Nah ini, anak sebagai musuh. Allah mengungkapkannya dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah ini juga bisa dilihat maknanya lebih luas. Dan yang kelima, anak sebagai amanah. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Silakan itu dalam surat At-Tahrim ayat 6 bisa dilihat untuk lebih jelasnya. Memang salah satu doa yang sudah diinformasikan kepada para jamaah, yaitu doa yang sangat keren ya. Apa itu, masih hafal ya? Doa untuk anak-anak kita. Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Yaitu doa yang hendaklah kita baca setiap saat, insya Allah akan menjadi berkah dengan anak tersebut. Itulah jawaban pertanyaan tadi. Dan juga sebelum kita meneruskan kepada kajian, saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Riyadi yang juga memfasilitasi tentang kegiatan ini. Nah, ada sedikit ucapan, ini jangan dulu itu materinya. Ini ucapan juga kepada semua pihak ini, terutama yang berhubungan dengan hari
Disabilitas Internasional 2021. Selamat, nah itu ya, selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Semoga Allah memuliakan para orang tua, anak berkebutuhan, bertalenta khusus, dan para pendidik dengan tulus dan ikhlas dalam mencurahkan perhatian sepenuh hati untuk mendewasakan mereka. Luar biasa ini, orang tua, guru, anak ya sama-sama menerima dan penuh ketulusan dan perjuangan untuk tetap membimbing dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Juga kita bisa membersamainya dalam membangun ekosistem yang inklusif menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keluarga besar pegawai P4TK TKPLB Kemendikbudristek. Di kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang diketahui tentang disabilitas ini, kita mudah-mudahan juga selalu mendoakan semua para pendidik, para pembimbing, dan para anak yang dibimbing, dididik oleh kita menjadi betul-betul anak yang berhasil sukses di dalam kehidupannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi yang hari ini kita gelar ini. Materi yang kita gelar adalah kajian surah Al-Ahzab ayat 21, kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai teladan masyarakat madani. Nah ini, jadi judulnya sangat keren, kata anak muda ya, kata anak muda, termasuk anak tua, kira itu keren judulnya nih ya, terutama kata yang menyampaikan gitu ya. Dan mari kita lihat ayat 21 Al-Ahzab dan kita baca bersama, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari bacaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sekali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari surat yang kita baca. Sungguh, nah ini, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Saya baca sekali lagi.
Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya dari bacaan kita, ayat tersebut dalam ilmu balaghah ya, termasuk kalam khobari. Kalam khobari nau'in kari ini. Maksudnya ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Di hidup ini ada hamba Allah yang dijadikan teladan, yang dijadikan contoh. Jadi contoh kita itu siapa gitu. Nah, ketika Allah menurunkan nih contoh dalam hidup, turunlah Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini, yaitu sebagai uswatun hasan. Kita bersyukur kepada Allah punya keyakinan, kepercayaan terhadap Nabi Muhammad, sehingga contoh hidup tidak ragu-ragu lagi. Contoh hidup selalu kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai pusat, sebagai uswatun hasanah. Kita kaji lebih dalam makna perasa uswatun hasanah dalam ayat itu. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir adalah bahwa Rasulullah SAW merupakan figur, merupakan figur yang luhur, yang wajib kita ikuti seluruh perbuatan dan perkataannya. Nah, itu kata Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasirnya. Jadi dikatakan di situ bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang luhur yang wajib kita ikuti seluruh perbuatan dan perkataannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedangkan makna uswatun hasanah menurut Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi yang sudah kita kenal adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh terbaik, contoh terbaik dalam semua perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Nah ini, Masya Allah ya, kata Al-Maraghi bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan contoh terbaik dalam semua perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Abu A'la Al-Maududi juga menandaskan dalam bukunya ya, The Prophet of Islam ini, bahwa Rasul merupakan contoh yang paling lengkap tuh. Contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Jadi ini contoh yang paling lengkap. Kalau bukan Nabi mungkin contohnya cuma serpihan-serpihan, mungkin tidak lengkap. Misalnya ada orang yang hebat, cuman hebat dalam ininya, tapi kurang hebat dalam itunya mungkin. Jadi contoh ininya, tapi nggak ada contoh di situnya gitu. Mungkin contoh dalam ucapannya tapi perbuatannya agak kurang bagus misalnya, ataupun sifat-sifat yang lain. Tapi Rasulullah SAW, jadi pada diri pribadi Rasulullah SAW itu adalah contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengenal sosok Nabi Muhammad SAW
Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam kitabnya Al-Barjanji li Maulidin Nabi mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tetapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita ibarat batu biasa. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ini ungkapan yang sangat bermakna. Dikatakan bahwa Muhammad itu adalah manusia, tapi lain dari manusia, bukan sembarang manusia. Digambarkan beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita ibarat batu biasa. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud menuturkan nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi jadi panutan. Masya Allah ya, subhanallah. Jadi diungkapkan di sini nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi jadi panutan. Nah itu sosok beliau ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ya. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, pribadi yang patut diteladani, bahkan individu yang wajib ditiru selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dilihat ungkapan-ungkapan tadi ya, itu dapat menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satu figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, pribadi yang patut diteladani, bahkan individu yang wajib ditiru selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau menjadi hadis qauli, perbuatan menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya menjadi hadis takriri yang berfungsi sebagai tuntunan, arahan, bimbingan, bahkan pedoman dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai contoh, ketika Ka'bah diperbaiki oleh orang Makkah, di mana ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad, timbul perselisihan. Setiap pemimpin suka yang ada di sana merasa berhak melakukan tugas tersebut, gitu. Merasa berhak untuk melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, Rasulullah SAW datang. Beliau dijadikan hakim atas perkara tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad tersebut di tengah-tengahnya dan meminta masing-masing di antara mereka untuk memegang ujung kain. Kemudian diangkatlah, dan ketika sampai di tempatnya Rasulullah SAW mengambil dan meletakkannya sendiri. Setiap suku merasa puas atas jalan yang ditempuh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dapat pulang dengan tidak perselisihan. Nah, ini salah satu contoh yang dapat dirasakan oleh masyarakat Mekah saat itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, pentingnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, yang mana pada akhirnya mampu merubah masyarakat tidak beradab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini jadi gambaran dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun, nah di sini ada namun ya. Namun sayang. Kalau bagaimana namun sayang, ya ada apa ke depannya ya? Sekarang umat Islam seperti kehilangan arah ini. Panutan dan tuntunan hidup sebagai bukti di kalangan anak-anak telah disuguhkan tokoh-tokoh khayalan, sehingga mereka lebih kenal dengan sosok tokoh kartun dibandingkan kenal dengan Rasul dan nabinya sendiri. Dan anak-anak kecil ya berkumpul di situ melihat-lihat kartun. Orang tua juga ikut di situ ya, bahkan ikut memberikan support. Aduh, masya Allah ya. Jadi lupa kepada Nabi, lupa kepada sosok pribadi yang uswatun hasanah. Di kalangan remaja sekarang nih, remaja dan pemuda tidak sedikit yang kagum dan mengidolakan ya orang-orang hebat lah kalau kata mereka itu, artis-artis, selebritis dibandingkan kenal dengan Nabi dan Rasulnya. Di kalangan remaja pemuda sekali-kali anak kita ditanya siapa nabimu, gitu ya. Sekali-kali tahu nggak engkau Nabi Muhammad SAW? Dialog dengan anak-anak kita sebelum sarapan, sebelum makan. Itu kan orang tua itu punya waktu banyak gitu di rumah tangga. Makan bersama nak, ayo makan bareng sama abah, sama abah, sama api, sama apalagi empap ya, sama bapak. Nah, ketika anak sudah mendekat berdialog dengan anak remaja itu, tanya, tahukah engkau Nabi Muhammad SAW? Bila tidak tahu, kita jelaskan. Bila sudah tahu, kita berikan penghargaan, gitu ya. Itulah potret kehidupan akibat tidak adanya teladan. Nah ini. Oleh karena itu, agar potret kehidupan seperti ini tidak terus berjalan dan bertahan, maka kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan tuntunan hidup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhlak Nabi Muhammad SAW, akhlak Rasul adalah pengejawantahan dari seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya yang telah diturunkan itu, maka Muhammad sebagai sosok yang mengejawantahannya. Maka pantas kalau Allah memuji akhlak Rasulullah SAW melalui firman-Nya. Mari kita baca, mudah-mudahan dapat berkah untuk kita dapat syafaat Nabi nanti di akhirat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekali lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Ini kata Allah, ya Allah memujinya. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Itu dilukiskan, digambarkan dalam firman Allah surat Al-Qalam ayat 4. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah, ini dalam hadis ya. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Artinya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Jadi yang melakukan isi Al-Qur'an seluruhnya ditampilkan oleh sosok pribadi seorang Muhammad, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Maka bila kita membaca Al-Qur'an, ya ingat isi dari yang dibaca itu, maka sikap kita umat Islam kepada orang-orang, sifat kita orang Islam terhadap Al-Quran ini ada beberapa sifat, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, satu adalah mengimaninya, ya.
kedua mempelajarinya, atau keduanya membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mendalaminya, mengamalkannya, dan mengajarkannya tentang Al-Quran. Jadi kita sebagai orang tua wajib ini hukumnya untuk mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sini juga cerminan bagi para pemimpin. Nah, cerminan bagi para pemimpin. Ucapan kauli yang pertama, meneladani sifat baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berkata lembut. Nabi itu lembut, jujur, dan mengandung banyak hikmah serta tuntunan. Lembut, senyum, ya, ketika ketemu itu melihat para sahabatnya dimanapun, ya, dimanapun dengan siapapun, Nabi itu lembut, jujur, senyum, dan mengandung banyak hikmah serta tuntunan. Kemudian perbuatan fi'li senantiasa mengikuti apa yang beliau ajarkan dengan kesungguhan. Nabi Muhammad SAW sangat terjaga dalam melakukan apapun, tuh gitu. Kemudian penetapan takriri, meneladani penetapan beliau yang bijaksana dan adil dalam memutuskan segala perkara dengan penuh pertimbangan dan tidak berat sebelah. Luar biasa. Kalau Nabi akan memberikan keputusan kepada perkara yang perlu diambil keputusannya itu, di situ Nabi bersikap gentle, bersikap kuat, bahwa apa yang akan diputuskan itu dengan penuh pertimbangan yang tidak akan menimbulkan berat sebelah dalam keputusannya itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai profetik yang dapat ditanamkan untuk karakter pemimpin. Nah, ini nilai-nilai profetik yang dapat ditanamkan untuk karakter pemimpin. Yang pertama, cinta Tuhan. Nah, itu. Yang kedua, bermoral. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, sejati. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, kontributif. Nah, ini nilai-nilai profetik yang dapat ditanamkan untuk karakter pemimpin. Jadi pemimpin itu memang harus cinta Allah, gitu. Cinta Allah, cinta Tuhan, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermoral, berakhlak. Nah, ini bermoral, berakhlak. Kemudian bijaksana. Nah, itu. Terus sejati lagi, ya, sejati. Terus mandiri. Nah, mandiri tidak menggantungkan kepada orang lain, mandiri gitu ya. Kemudian kontributif, selalu berkontribusi dalam hidupnya di dalam mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dulu kan ada masyarakat madani, ya. Apa itu masyarakat madani? Nah, ini ada yang bertanya, apa sih masyarakat madani katanya? Masyarakat madani dalam perspektif Islam adalah masyarakat yang beradab, demokratis, menghormati dan menghargai publik, seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Nah, ini para mahasiswa yang berbisik-bisik bertanya tentang masyarakat madani, itulah masyarakat madani. Supaya lebih terngiang-ngiang, saya baca sekali lagi. Masyarakat madani dalam perspektif Islam adalah masyarakat yang beradab, tuh. Masyarakat yang sopan, ya, masyarakat yang berkarakter kuat, masyarakat yang beretika, masyarakat yang berakhlak, tuh. Kemudian demokratis. Nah, demokratis. Terus menghormati siapa yang memiliki apa, kemampuan seperti bagaimana, menghormatinya.
sekecil apapun ada penghargaannya gitu. Dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, nah ini partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Nah itu masyarakat madani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Contoh upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani, menerapkan demokratisasi pendidikan, meningkatkan kebebasan mengemukakan berpendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi. Ini contoh upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang diungkapkan tadi. Jadi menerapkan demokratisasi pendidikan, bagaimana ini ya? Demokrasi pendidikan, bagaimana pendidikan ini menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan, bisa dimanfaatkan, bahkan menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan ya. Meningkatkan kebebasan mengemukakan pendapat. Bila ada mahasiswa yang berpendapat, maka dosen menikmati pendapat mahasiswa walaupun pendapatnya tidak bagus-bagus banget sih, tapi penghargaan untuk mereka diungkapkan, diperlihatkan di situ ya. Kemudian belajar menghargai pendapat orang lain. Ketika orang berpendapat, dengarkan, hargai. Hebat pendapat Anda ini, walaupun sih hebat juga sebenarnya gitu ya. Menumbuhkan keberanian moral yang tinggi. Nah, selalu menampilkan moral, akhlak, budi pekerti, budi perangai yang tinggi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini ya bagaimana nih kriteria pemimpin yang patut kita ya teladani, kira-kira gitulah ya, yang patut kita teladani dalam hidup gitu kan. Nabi Syu'aib ini ketika ditanya tentang kriteria seorang pemimpin, seraya beliau menjawab, orang yang kuat dan amanahlah yang pantas menjadi pemimpin. Nah ini, orang yang kuat dan amanahlah yang pantas menjadi pemimpin. Sejarah telah membuktikan, bukankah Nabi Yusuf alaihissalam dipilih menjadi kepala bagian logistik negara Mesir karena kekuatan dan amanahnya? Bukankah Abu Bakar Siddiq memilih Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan mushaf Al-Quran karena kekuatan dan amanahnya? Bahkan bukankah Allah memilih malaikat Jibril sebagai pemimpin seluruh malaikat karena kekuatan dan amanahnya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Faktor kekuatan, ini faktor kekuatan. Kenapa harus faktor kekuatan dan amanah yang menjadi ukuran? Sebab dengan kekuatannya seorang pemimpin akan berani membuat kebijakan dan kewenangan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan dengan amanahnya seorang pemimpin akan mampu memikul tanggung jawabnya. Nah, makanya di situ faktor kekuatan dan amanah menjadi ukuran di dalam menentukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sikap pemimpin ya, ini diungkapkan di sini, sikap seorang pemimpin dalam membangun peradaban masyarakat madani. Lalu bagaimana sifat Rasulullah sebagai seorang pemimpin? Sebagai jawabannya kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Mari kita baca pelan-pelan dengan penuh kesungguhan, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dari ayat tersebut ya,
Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah itu. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tadi mengandung 3 cara Rasulullah SAW dalam berdakwah yang berisi pesan moral bagi para pemimpin bangsa, yaitu pertama, lintarahum. Rasulullah SAW senantiasa bersifat lemah lembut. Nah, lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Coba itu. Kalau kebanyakan orang kan lemah lembut kepada kawan. Kalau kepada kawan ya jemedut, ya tidak santun. Tapi Rasul baik kepada kawan maupun lawan bersifat lintalahum, lemah lembut. Dengan demikian para pemimpin bangsa ini pun harus memiliki sikap kasih dan sayang kepada rakyatnya, serta welas asih kepada para konstituennya. Waduh, luar biasa ini ya, pesan yang cukup bagus ini bagi para pemimpin. Dan jangan lupa kita ini pemimpin di rumah tangga ya, menjadi memimpin anak kita, memimpin istri kita, memimpin yang ada di rumah kita. Kita pemimpin ini harus lintalahum. Terus yang selanjutnya, yang kedua, setelah yang pertama lintalahum, kedua fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, ini yang kedua. Apa yang kedua? Fa'fu anhum wastaghfir lahum tuh. Rasulullah SAW senantiasa bersifat lapang dada. Nah ini, mudah memaafkan dan memohonkan ampunan bagi setiap kesalahan. Masya Allah ya. Dengan demikian para pemimpin bangsa ini pun harus membiasakan diri bersikap lapang dada, siap menghadapi kritik dan saran, mau menerima aspirasi dari rakyat dan pendapat dari masyarakat. Dalam bahasa Al-Qur'annya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu. Bukan sebaliknya, bersikap diktator, ingin menang sendiri dan menghalalkan segala cara yang penting tujuan terlaksana. Bila penyakit ini menghinggapi para pemimpin kita, maka bersiaplah rakyat untuk binasa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa rusaknya rakyat disebabkan rusaknya pemimpin. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita menjadi pemimpin yang fa'fu anhum wastaghfir lahum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Rasulullah SAW senantiasa mentradisikan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Sebelum keputusan diambil, bermusyawarahlah, berkumpullah, berdialoglah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasatus Syari'iyah atau Syar'iyah mengatakan, lam yakun ahadun aksaro musyawaratin li ashabihi min Rasulillah. Tidak ada seorang pun yang paling banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam musyawarah itu ada nilai kemesraan, nilai saling menghargai, saling menghormati, senyum sapa di antara yang bermusyawarah. Indah bermusyawarah itu. Karena itu Nabi Muhammad itu memiliki sifat wasyawirhum
fil amri. Di rumah tangga juga selalu bermusyawarah. Suami punya kemauan, istri punya kemauan, bermusyawarah. Bahkan anak pun dilibatkan. Bagaimana persetujuannya? Indah bermusyawarah itu. Indah bermusyawarah di dalam memutuskan suatu perkara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah cara dan strategi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu menjadi teladan dalam membangun bangsa dengan berlandaskan akhlakul karimah. Dengan demikian, kalau bangsa kita ingin maju dan bangkit dari keterpurukan dan krisis berkepanjangan selama ini, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, harus ada sosok pemimpin yang memiliki akhlakul karimah sebagai figur sentral bagi warga negaranya. Bukankah sejarah telah membuktikan kehancuran sebuah negara bukan saja disebabkan karena kondisi ekonomi, bukan pula karena kebodohan dalam bidang politik, tetapi faktor utamanya adalah karena dekadensi moral para pemimpinnya. Sudah meninggalkan akhlakul karimah, sudah meninggalkan karakter yang kuat, sudah meninggalkan moral yang baik, sudah jauh dari tatanan etika, norma, susila, dan sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kita sebagai masyarakat dan warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi kebijakan para pemimpin dan melakukan sikap yang terpuji serta tidak merusak sarana dan prasarana negara atau negara. Syauqi Beh ini dalam gubahan syairnya mengatakan, bangsa-bangsa akan maju jika ditopang dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya bangsa-bangsa akan hancur, lebih hancur lagi, bahkan hancur lebur jika tidak ditopang akhlak mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika sikap tersebut yang kita aplikasikan, insya Allah bangsa kita akan sanggup bersaing dengan negara-negara lain yang telah maju, bahkan menjadi bangsa yang makmur, sejahtera di bawah naungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lainnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya, hadirin jamaah yang berbahagia, pemimpin cerdas melahirkan masyarakat madani yang kuat dan karakteristik yang ideal. Yang pertama, masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki pemahaman mendalam terhadap agama serta hidup berdampingan dan saling menghargai. Kedua, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. Kemudian selanjutnya, hadirin jamaah yang berbahagia, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. Kelima, masyarakat yang kreatif, mandiri, dan percaya diri, masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang keenam, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif dan penuh persaudaraan. Hadirin jamaah yang berbahagia, akhirnya kita akan membaca doa yang harapannya untuk mendapatkan turunan saleh dan salehah. Ini sudah populer doa ini, namun kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca ini Allah turunkan hidayah, Allah turunkan taufik, Allah turunkan berkah bagi kita sekeluarga, bagi bangsa negara.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu doa yang harus dibaca tentu setiap saat, dibaca setiap punya kesempatan. Insya Allah dengan membaca doa tersebut Allah akan mengabulkan segala apa yang dimohonkan. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita baca bersama menjadi tambahan informasi, tambahan ilmu di pagi hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita membaca doa dan kita bersama-sama, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan pertama mengucapkan terima kasih ini kepada semua pihak yang telah ikut bergabung dengan ketulusan tentunya, sehingga Allah cerahkan pikiran kita, sehingga Allah bukakan pikiran kita untuk menjadi Nabi Muhammad sebagai sosok figur teladan kita di rumah, di masyarakat, dan juga di tataran negara kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para jamaah atas donasi infak sedekah yang telah diberikan yang masuk ke rekening masjid. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan tambah lancar urusannya, tambah banyak rezekinya, tambah sehat lahir batinnya, dan tambah saroleh keluarganya, selamat dunia akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga dengan penuh rahmat berkah Allah. Kemudian juga terima kasih juga kepada jamaah di berbagai kota dan wilayah ini. Yang pertama, terima kasih kepada DGB UPI ya, Dewan Guru Besar UPI yang selalu hadir dengan pimpinan DGB Bapak Profesor Karim Suryadi dan sekretaris Ibu Sekretaris Ibu Profesor Aan Komaria. Mudah-mudahan para guru besar yang bergabung di bawah kepemimpinan beliau menjadi guru besar yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para dekan dan wadek di UPI yang juga ikut bergabung, alhamdulillah. Ini beberapa fakultas hadir bersama-sama, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang akan menghantarkan para pemimpin untuk lebih ringan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan UPI Pak Prof Suwatno ini yang selalu mengajak para mahasiswa di UPI, mudah-mudahan menjadi mahasiswa yang selalu cerdas, berakhlak, bermoral, dan juga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Direktur Kampus Daerah juga hadir ini, dari Sumedang, dari Cibiru, dari Tasikmalaya, dari Serang, dari Purwakarta selalu hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan menjadi direktur-direktur kemahasiswaan, ada direktur-direktur dari kampus daerah menjadi berkah selamanya. Kemudian juga Humas UPI ini, Humas UPI yang memberikan layanan TV UPI yang kita siarkan terus melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan TV UPI selalu mengedukasi generasi yang lebih taqarrub dekat pada ilahi. Kemudian juga ketua umum di sini ketua umum Bakomubin
PW Jabar, nah ini ya, PW Jabar nih. Baqaumuddin itu Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia. Di sekarang ada lembaga yang diketuai di Jawa Barat dulu oleh Kiai Haji U Aziz Muslim MSI. Terima kasih Pak Kiai menjadi pelopor, menjadi penggerak dakwah yang penuh rahmat, penuh berkah. Kemudian juga Pak Sudarto ini SMP Negeri 2 Balong Ponorogo juga hadir. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi berkah dalam hidupnya. Kemudian Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih. Kemudian BPP PAUD NTB juga hadir, terima kasih ini. Kemudian Siti Muplihah Min 1 Purbalingga selalu hadir dengan para orang tuanya, dengan para santri ataupun murid-muridnya. Kemudian Sivitas Akademika Stikes YPIB Majalengka juga selalu hadir ini di dalam kegiatan ini. Kemudian juga para dosen di pendidikan bahasa Arab ini selalu Pak Kiai Haji Mad Ali dan keluarga selalu tampil dan hadir, mudah-mudahan selalu berkah, dan dosen-dosen yang lain juga ikut, semuanya mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sivitas Akademi Stikes YPIB Majalengka, kemudian Ustadz Iwan dan Ustadzah Maulidia Indonesia Mengaji. Halo Pak Iwan, terima kasih, mengajinya terus diajak masyarakat Indonesia untuk melek baca Quran, mendalami Al-Quran, memahami dan mengajarkan, di samping juga mengamalkan. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Majelis Ta'lim Asyukur Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang selalu hadir ini, ikut bergabung, mudah-mudahan berkah. Kemudian Sivitas Akademika Universitas Buana Perjuangan Karawang, UBP Karawang juga hadir. Di situ ada dosen, ada mahasiswa bersama-sama, mudahan berkah. Kemudian juga MGMP IPA MTS Kota Cimahi juga hadir, terima kasih. Pengurus RW 09 Putri Puri Pajar Cibeber Cimahi juga ikut ngariung, mumpulung, mendengarkan, mengikuti pengajian, insya Allah berkah. Keluarga besar SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, nah ini juga hadir dari Riau, ikut menyimak, insya Allah berkah. Mahasiswa S3 Pendidikan Umum dan Karakter yang sedang menyiapkan disertasi, yang sedang kuliah, yang sudah jadi doktor, yang sudah jadi profesor, semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sivitas STAI Bakti Persada Majalaya Bandung juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian STAI Bakti Persada Majalaya Bandung beserta santri Ma'had Santri juga hadir, terima kasih ini. Kemudian keluarga Memori SMP Negeri Malingping Banten Selatan, Masya Allah, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Poltekkes TNI Angkatan Udara Ciumbuluit juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian keluarga besar Indonesia Mengaji juga hadir bersama-sama, alhamdulillah. Terus alhamdulillah Majelis Taklim Al-Abdillah Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Jabar, halo perhadirin hadir, insya Allah berkah ya. Kemudian Solehudin Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka juga hadir. Ini dari Bapak Solehudin dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Keluarga Memori SMP Malingping udah tadi, kemudian SMP PGRI Cikembar juga hadir ini, Cikembar Sukabumi. Keluarga besar Yayasan Bakti Syarif, Yayasan Bani Syarif Ajahra Cianjur, halo para pengurus yayasan dan anggotanya, mudah-mudahan berkah dalam membina masyarakat. Kemudian MGMP IPA MTS Prof Jabar juga hadir, terima kasih, mudah-mudahan berkah. MI Ma'arif Ampih, nah ini juga hadir. Sivitas Akademika D3 Kebidanan 1 Universitas Al Irsyad Cilacap
hadiroh Ustadz. Waduh, hadiroh ya, pimpinannya pas ini ibu-ibu, makanya hadiroh gitu. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian SDN Cilangkap 1 Depok juga hadir, terima kasih. MAN 1 Kota Sukabumi juga hadir. Sivitas Akademika IAINU Kebumen juga hadir, terima kasih ikut menyimak, insya Allah berkah. SMP Negeri 1 Kebumen hadir. Kemudian Sai School juga hadir bersama-sama, guru, para santri, orang tua, insya Allah berkah. SMP Negeri 29 juga hadir, insya Allah berkah. Al Azhar Jakarta juga hadir, insya Allah berkah. Pengurus PGRI Kabupaten Sukabumi alhamdulillah ikut hadir. Para guru insya Allah menjadi guru yang dimuliakan Allah. SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, alhamdulillah menyimak, mudah-mudahan berkah. Kemudian LPPM ITB Semarang juga hadir, terima kasih. Kemudian SMA Negeri 7 Bandung Pak Yayan MPD hadir, insya Allah berkah dengan para gurunya, dengan para orang tua dan siswanya. Kemudian Deskapur Kota Depok juga hadir, alhamdulillah. Prinsipal Al-Latif Islamic School juga hadir, terima kasih. Kemudian SMPIT Al-Faz juga hadir, mudah-mudahan santri, para orang tua dan guru-guru berkumpul untuk menyimak, mudah-mudahan ke depan jadi para pemimpin yang dimuliakan Allah. Kemudian Bajnas Kabupaten Sukabumi Kiai Unang ini selalu hadir dari Sukabumi, mudah-mudahan di dalam mengelola zakat penuh dengan berkah. SMK Negeri 1 Cianjur ini yang dipelopori oleh Pak Anwar selalu hadir, insya Allah berkah. SD Mutiara Hati Ponorogo juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. SMK Nur Kausar juga hadir. SMA PRG Cikidang juga hadir. SMK PGRI Pelabuhan Ratu juga hadir, insya Allah berkah. Sivitas Akademika SMA Alpa Senturi, guru, murid dan tendik ikut hadir. Subhanallah, mudah-mudahan ke depan para siswa menjadi pemimpin yang dimuliakan Allah. Yayasan Al Mubarak Sukajadi Ciherang Kota Tasikmalaya juga hadir, alhamdulillah, insya Allah berkah. SMA PGRI Bantar Gadung juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Fuad Al Jihad dosen Pancasila Unugha juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Keluarga besar MTS Negeri 3 Bandung juga hadir. Mahasiswa S3 PBA Universitas atau UIN Malang juga hadir. Mudah-mudahan selalu berkah dan lancar dalam menempuh jadi doktornya. Alumni IKIP EPBS Indonesia dan alumni SMK 1 Cianjur hadir, insya Allah berkah. Yayasan Az-Zahra Cianjur juga berkah, insya Allah. Kepala Serba Bakti Suryalaya Kiai Riyad Jamil SPD MM Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STI Suryalaya. Terima kasih Pak Kiai, selalu hadir Pak Kiai Riyad, mudah-mudahan berkah dan selalu ikhwan dan jamaahnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga DKM Masjid Al Falak dan jamaah Kang kumpul di sini juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Bapak Ki Haji Nanang pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta juga hadir, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Keluarga besar ADRI Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia Ibu Profesor Eri yang menggerakkan di ADRI, mudah-mudahan tetap berkah. Kemudian Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen, tendik dan mahasiswa-mahasiswi. Rektor Bapak Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHKes. Halo Pak Entris, selalu hadir dengan semua Sivitas akademikanya, mudah-mudahan berkah. Forum Silaturahmi Yayasan Adi Guna Kencana Bapak Haji Mulyana insya Allah hadir dan selalu berkah. Kemudian HPT Kes Artipena pengurus IK UBK Jaya BKMC Bakti Kencana Motorcycle LL Dikti Jabar LL Dikti 4 Jabar keluarga Porkom
utama hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Keluarga besar Haji Maman dan Hajjah Khoria Tasikmalaya hadir. Terima kasih selalu menyimak, mudah-mudahan menjadi keluarga yang berkah. Kiai Haji Dr. Dudung Rahmat Hidayat dari UPI Kampus Tasikmalaya, Masya Allah sudah di Tasik sekarang Pak Haji Dudung ini. Kemudian juga Darul Usamah dan jamaah alhamdulillah selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami, kata Ustadz Asep Hidayat dari Ranca Ekek. Terima kasih Pak Ustadz Aep MPD, mudah-mudahan berkah. Kemudian juga Hajah Nurmah Kepsek SDN Jaka Setia 6 juga hadir. Ketua Umum PW Bakomudin Jabar Badan Koordinasi Mubalik juga ini hadir juga, ini diungkapkan lagi di sini. Ketua Muhtasarnya Prof Fauzan ini hadir, mudah-mudahan dalam bimbingan dan juga lancar dalam dakwahnya. Juga sesepuh Masjid Al Furqon Profesor Juntika, di situ ada Profesor Juntika, ada Pak Dr. Mupin, ada kawan-kawan yang selalu mengembangkan dakwah di kampus. Mudah-mudahan selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ucapan terima kasih kepada semuanya, juga kepada Pak Ustadz Riyadi, pendekar dari Untan, ini selalu memotori kita dalam berdakwah. Insyaallah jazakumullahu katsira, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mungkin ada yang tidak disebutkan, mohon maaf, semuanya hakikatnya disebutkan. Tidak kami sebutkan, tapi Allah menatapnya, Rasul mencatatnya, semua amal menjadi bagian dari kehidupan yang akan menjadi teman kita nanti di alam baka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Ya Allah ya Rabbana, hamba-hambamu berkumpul bersama-sama mengkaji ayat Al-Quran di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang hadir, yang sedang memiliki rencana, baik masyarakat, orang tua, para mahasiswa S1, S2 yang sedang menempuh ilmu dari Sivitas Akademika Uninus, dari UIK, dari UPI dan dari perguruan tinggi yang lain, semoga diberikan kelancaran di dalam melakukan tugas menyelesaikan studinya. Ya Allah ya Rabbana, sungguh banyak yang kami inginkan kepadamu, namun dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu kami yakin seyakin-yakinnya bahwa Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimina wal kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, dipanjangkan yuswa, dipanjangkan umur, dan bila diwafatkan kapanpun dan dimanapun kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir untuk mengambil peluang kesempatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.